Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Loh, itu sepertinya ada orang tidur di bawah jembatan. Siapa dia? Kasihan tuh anak. Ya sudahlah, aku ke sana aja. Aku mau lihat. Siapa tahu dia butuh bantuan dari aku. Kasihan ya Allah. Dia tidur di bawah jembatan sendirian. Gak punya keluarga kah? Ya Allah. Siapa dia? Nak, nak, nak. Kok kamu tidur di sini, nak? Nak, bangun. Nak, bangun dulu. Iya, Tante. Ada apa, Tante? Aku lagi tidur di sini. Kenapa Tante bangunin aku? Kenapa Tante maling ya? Enggak, Nak. Tante bukan maling. Justru Tante di sini mau bantu kamu, Nak. Kenapa kamu tidur di sini? Apakah kamu nggak punya rumah, Nak? Iya, Tante. Aku tidur di sini karena aku nggak punya rumah, nggak punya keluarga. Makanya aku tidur di sini, Tante. Nak, kamu nggak perlu takut sama Tante ya. Sekarang kamu boleh tinggal di rumah Tante daripada kamu tinggal di sini, Nak. Kasihan kamu, Nak. Kalau malam kedinginan dan digigit nyamuk, pulang ke rumah Tante aja, Nak ya. Tante juga punya anak seumuran kamu di rumah. Ya, Nak. Takut, Tante. Aku takut. Nak, kamu nggak perlu takut. Ayo sini, ikut Tante. Tante bawa pulang kamu ke rumah Tante. Ayo, naik mobil. Iya, Tante. Makasih banyak ya, Tante. Tante udah sayang sama aku. Orang lain gak ada yang sayang sama aku, Tante. Iya, Nak. Sama-sama. Nanti kamu tinggal di rumah Tante ya. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Ibu. Loh, nggak ada ibu di rumah kah? Pintunya nggak ditutup, terus jendelanya juga nggak ditutup. Bu, Ibu. Kemana sih, Bu? Kerja kah? Alah, Bu. Ibu. Bu. Lah juga nggak ada ibu. Gimana sih, Ibu? Bu. Ibu di mana, Bu? Ibu. Halah, pasti ibu kerja. Aduh, ya udahlah, nggak apa-apa lah kalau ibu kerja. Padahal aku mau minta duit nih 5.000. Halah, nggak ada ibu. Kak, lihat ibu nggak, Kak? Ibu kemana? Kak, kakak lihat ibu nggak? Oh, itu bot. Nak, Assalamualaikum, Nak. Itu ibu udah pulang. Itu kan suara ibu. Nak, Assalamualaikum. Nak. Waalaikumsalam, ibu. Loh, ibu? Ibu dari mana aja, Bu? Dan itu siapa, Bu? Nak, kenalin. Ini dia si Hen, Nak. Ibu ketemu dia tadi tidur di kolong jembatan. Di bawah jembatan dia tidur sendiri, Nak. Tuh, jadi temanmu sekarang ya. Dan sekarang dia tinggal di rumah kita. Ya, Nak? Tapi, Bu. Oh ya, Hen. Kenalin, nama aku si Beb. Nak, sekarang kamu terima dia ya untuk tinggal di rumah kita. Dan kita anggap dia sebagai keluarga baru kita. Ya, Nak? Kasihan dia. Dia gelandangan, tinggal sendiri. Ya, Nak? Iya, Ibu. Baiklah, kalau itu maunya Ibu. Ya, aku sih terima-terima aja, Bu. Ya sudah, Nak. Sekarang kamu naik ke atas ya sama dia. Kamu tunjukkan kamar tidur untuknya. Iya, Bu, iya. Ya udah, Hen. Ayo, kita ke atas yuk. Aku akan tunjukkan kamar tidur untukmu. Nanti kita sekamar ya, tidur berdua. Kamu satu kasur, aku satu kasur. Iya udah, Nak Hen. Kamu masuk dulu ya. Nggak usah malu-malu. Anggap aja rumah sendiri ya. Iya, Tante. Iya. Ayo, sini. Nah, ini kamar kita ya. Kamu mau tidur di sini atau di sana? Aku tidur di sini aja ya. Soalnya di sini kayaknya mantap nih. Wah, tempat tidur baru. Rumahnya pun besar. Oke, baiklah. Kamu istirahat aja dulu ya. Aku mau ke sana dulu bentar. Bu, Ibu. Bu, aku mau ngomong, Bu. Hei, Bu. Kenapa sih Ibu bawa orang gak jelas ini ke rumah? Ibu gak takut apa? Apalagi Ibu bilang kalau dia itu gelandangan. Aku takut loh, Bu. Ngeri. Nak, kenapa kita harus takut, Nak? Dia orang baik, Nak. Dia nggak punya keluarga.
Kasihan kan dia tidur di bawah jembatan sendiri, nyamuk, kedinginan. Kasihan kamu, Nak. Kita hidup di dunia ini harus saling bantu-membantu, Nak. Kasihan itu. Dia kan orang gak mampu, kita wajib nolong dia, Nak. Iya sih Bu, kita wajib nolong orang lain. Tapi kan kita belum tahu dia itu siapa, Bu. Karena kamu belum kenal aja, Nak. Makanya kamu takut sama dia. Sebenarnya dia orang baik, Nak. Nanti lama-lama kamu juga akan terima dia jadi keluarga kita. Pokoknya jaga dia baik-baik, Nak ya. Anggap dia seperti adikmu sendiri, ya Nak. Insya Allah ya Bu ya, aku nggak bisa janji. Soalnya aku masih ragu sama dia, Bu. Takutnya nanti ujung-ujungnya aku jadi pembantu di rumah ini. Ya, aku minta maaf lah Bu ya. Udah, Nak, udah. Kamu terima aja dia ya. Ibu mau keluar sebentar ya. Kamu di rumah aja. Ibu. Kayaknya sih aku nggak bisa terima dia jadi keluarga baru di rumah ini. Ya kalau dia baik, kalau dia nggak baik, mau gimana? Beb, kamu ngapain sih? Ini nih, aku lagi nonton. Kenapa? Hei, kamu buatin minum lah untuk aku. Aku haus banget nih. Kamu buat es teh manis ya. Dan kamu juga buat nasi goreng. Ya aku tunggu ya, jangan lama-lama. Awas kok. Loh, kan aku lagi nonton. Kamu buat sendirilah. Kok suruh sama aku sih? Ayolah buat sendiri aja. Gampang banget itu. Hei, kalau gampang kamu yang bikin lah. Susah banget disuruh, cepat ya. Tapi Hen. Lah, kok malah aku disuruh-suruh sih? Di sini aku pembantu kah? Yaudah aku bikin aja lah, kasihan juga dia, mungkin dia gak bisa masak. Duh, kok aku yang disuruh-suruh ya? Gak apa-apa lah, terima aja dulu. Mungkin dia bener-bener lagi haus dan lagi lapar. Aku bikin aja nih yang enak, aku bikin ya. Woi, cepat lah, lama banget sih, aku lapar banget ini. Woi, cepat. Lama banget sih. Kamu bisa masak apa enggak sih? Dari tadi disuruh belum selesai juga. Gimana sih? Ayo cepat. Iya Hen, sabar dulu ya. Hampir mateng tuh, dikit lagi. Sabar ya. Aduh Mak, kok kena marah-marah terus sih aku? Sabar, aku bikin dulu. Ya udah sabar ya, tunggu dulu ya. Kamu duduk aja dulu. Ini mau siap nih. Ya Allah, sabar. Nah, ini nih makanannya. Udah selesai. Kamu makan dulu ya. Nah gitu dong, jangan lama. Masa aja lama sih lu. Gak pernah masak apa? Kurasa dulu nih. Kalau gak enak awas aja kok ya. Awas kalau asin. Gini dong, baru enak. Mantap. Kok tunggu apa lagi di sini? Sono kok, aku lagi makan nih. Iya Hen, iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sabar. Ya Allah, kok aku jadi pembantu ya? Ya udah aku lanjut nonton lah. Bismillah, ya Allah, kok bisa begini sih? Beb. Hei Beb. Iya, ada apa lagi? Hei, kamu udah bikin makan ke aku, tapi kamu gak buat minum ke aku. Mana es teh manisnya? Mana? Alah Mak, gimana sih? Oh, iya Hen, aku lupa. Aku minta maaf ya karena aku lupa, bener-bener lupa. Tadi sih kamu suruh cepat-cepat, makanya aku lupa. Maaf ya. Maaf. Ibumu bilang ya, aku di sini anggap aja rumah sendiri. Makanya sekarang udah aku anggap rumah sendiri. Cepat kau bikin, jangan lama-lama, awas. Iya Hen, iya. Kok ibu gitu sih? Kalau ibu tahu seperti ini, dia pasti bakal diusir dari rumah ini. Tapi aku nurut aja dulu lah. Nanti kalau ibu udah pulang, aku akan cerita semua ini sama ibu. Biar dia diusir. Udah bosan aku ada dia. Hen, ini Hen minumannya. Aku taruh di mana? Taruh sini aja ya. Kamu jangan lupa minum ya. Ini udah aku bikin. Nanti awas aja ya, kalau ibu pulang, aku akan cerita semuanya. Semoga aja dia cepat-cepat diusir dari rumah ini. Pertama di rumah ini sih baik, ujung-ujungnya apa? Assalamualaikum. Ibu udah pulang. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bu, aku mau cerita sama ibu. Iya Nak, ada apa? Sepertinya kamu sedih banget. Bu, aku udah gak tahan di rumah Bu. Dia itu suruh ini suruh itu sama aku Bu. Sampai masak dia suruh sama aku Bu. Aku udah gak tahan kalau ada dia di rumah Bu. Ibu cepat usir dia dari rumah ini. Nak, yang benar aja Nak. Kamu jangan begitu. Tante, dia bohong Tante. Dia bohong.
Dia bohong, Tante. Dia bohong. Aku nggak pernah suruh-suruh dia, Tante. Tante jangan percaya sama anaknya, Tante. Aku tadi disuruh-suruh sama dia, Tante. Bukan aku yang nyuruh dia. Dia itu suruh aku masak, suruh aku buat minum ke dia. Dia seperti bos di rumah ini. Aku yang selalu disuruh-suruh. Lebih baik aku pergi aja, Tante, dari rumah ini. Aku nggak mau lagi disuruh-suruh sama anak Tante. Tuh, Nak, apa dia bilang? Kamu yang suka nyuruh sama dia, bukan dia yang nyuruh kamu. Tapi Bu, aku bilang benar. Hei, kamu jangan bohong lah. Kamu jawab jujur. Kamu harus jujur di depan ibuku. Kamu kan tadi suruh buat nasi goreng sama aku, buat es teh manis sama aku, semua kamu suruh sama aku ya kan? Bu, dia yang bohong Bu, bukan aku yang bohong Bu. Sudah, Nak, sudah. Ibu udah tahu kelakuanmu. Sejak kehadiran dia ke sini, kamu emang benci sama dia. Makanya kamu suruh-suruh sama dia. Awas, Nak, ya. Besok ibu nggak mau lihat lagi kamu suruh-suruh sama dia. Kalau kamu mau, ya bikin sendiri. Kasihan dia, Nak. Ya Allah, Nak, kenapa kamu berubah, Nak? Bu, ibu lebih percaya sama dia daripada aku, Bu. Aku anak ibu, Bu. Aku nggak pernah bohong sama ibu. Selama hidupku aku nggak pernah bohong, Bu. Ya sudah, ibu capek. Tuh, rasain kamu. Awas aja ya kalau kau suka ngadu-ngadu sama ibumu. Habis kau bikin. Hei, kok kamu jahat banget sih sama aku? Ini rumahku, bukan rumahmu. Pokoknya kalau kau suka ngadu sama ibumu, kau lihat aja. Kau akan kusuruh usir dari rumah ini. Dasar. Udahlah, serah kamu aja lah. Aku juga udah bosan tinggal di rumah ini. Kalau ada orang seperti kamu, itulah dibantuin malah nyusahin. Dasar gelandangan. Hei, kamu ingat nggak kata ibumu? Aku disuruh ke sini dan ibumu bilang anggap aja ini rumah sendiri. Ingat kata-kata itu. Udah, aku capek. Gak punya waktu aku layani kamu. Rumah sendiri. Sekarang aku yang jadi pembantunya. Ibu juga gak percaya sama aku. Hei, awas kau. Ini kamarku bukan kamarmu. Kau tidur di luar sana. Ayo cepat tidur di luar. Ini kamarku. Hei, ini kamarku dan ini rumahku. Kamu yang tidur di luar sana. Jangan suruh aku tidur di luar. Ayo cepat kamu turun. Kamu yang turun ke bawah sana. Lebih baik kau pergi aja di rumahku. Cepat kau pergi dari rumahku. Udah dikasih kamar, dibilang kamar dia. Dasar gelandangan gak punya otak, benar dah lah. Hei, dulu ya aku gelandangan, tapi sekarang aku bukan gelandangan lagi. Dan rumah ini milikku sekarang, oke? Apa? Rumah ini rumahmu? Hei, malu dikit kenapa? Kapan kamu beli rumah ini ya? Kapan? Tante, aku diusir dari kamar itu, Tante. Aku disuruh tidur di luar, Tante, aku disuruh tidur di luar, Tante. Nak, apa lagi sih, Nak, yang kamu lakukan? Kenapa kamu usir dia dari rumah ini, Nak? Ini kamar buat kalian berdua. Jangan usir dia. Kenapa kamu suruh tidur dia di luar, ha? Kenapa? Ya Allah, Nak, lebih baik kamu sekarang tidur di luar. Jangan tidur di kamar ini. Cepat kamu tidur di luar. Dan kamar ini sekarang milik dia, bukan milikmu lagi. Tante, anak Tante jahat banget sama aku. Dia benar benci melihat aku, Tante. Tadi aku disuruh tidur di luar sama dia. Dan tadi juga aku disuruh-suruh sama dia, Tante. Aku capek tinggal di rumah ini, Tante. Aku udah membuat beban di rumah ini, Tante. Enggak, Nak Hen, enggak. Kamu enggak buat beban di rumah ini. Nak, kamu dengar ya. Sekali lagi kamu suruh-suruh sama si Hen, habis kamu, Nak, ya. Kamu lebih baik pergi dari rumah ini. Ya, pergi dari rumah ini. Ibu kecewa sama kamu. Aku akan pergi dari rumah ini, Bu. Ibu lebih percaya sama anak gelandangan itu daripada aku, Bu, ya. Nak, jaga mulutmu ya. Jangan kamu bilang dia anak gelandangan. Bu, udah jelas-jelas, Bu, dia anak gelandangan, Bu. Kenapa sih ibu lebih percaya sama dia daripada aku, anak ibu sendiri? Ibu lebih percaya sama dia. Aku, Bu, gak pernah bohong, Bu. Aku orang jujur, Bu. Karena selama ini ibu ajarin aku yang jujur. Makanya aku jujur, Bu. Dia tadi, Bu, usir aku dari kamar ini. Bukan aku yang usir dia. Dan kata dia, rumah ini akan jadi milik dia, Bu. Udah, Nak, cukup. Keluar kamu dari kamar ini. Cepat keluar. Iya, Bu, aku akan keluar. Assalamualaikum, Bu. Kenapa ibuku percaya banget sama dia? Kenapa ibu lebih percaya sama dia daripada aku, anak dia sendiri? Selama hadirnya gelandangan di rumahku, ibu lebih percaya sama dia daripada aku. Aku gak tahu harus gimana.
Aku nggak tahu harus melakukan apa agar ibu percaya sama aku. Nanti ibu pasti tahu semuanya kelakuan anak gelandangan itu. Ibu pasti bakal tahu. Beb, kamu kenapa? Kok kamu kelihatannya sedih? Biasanya kamu gak pernah sedih, selalu gembira. Ini kenapa? Kamu kok bisa sedih gitu? Gini Dio, seminggu yang lalu ibuku bawa pulang gelandangan ke rumah. Dan sampai sekarang dia masih tinggal di rumahku. Aku disuruh ini, disuruh itu sama dia. Sampai disuruh masak sama dia. Iya kan? Aku udah dianggap pembantu sama dia di rumah itu. Loh, kok bisa gitu ya? Habis itu aku kasih tahu ibuku kalau dia itu nyuruh-nyuruh aku. Ibuku nggak percaya. Malah ibuku lebih percaya sama dia daripada aku. Aku sedih banget loh. Rasanya sedih banget, weh. Udah, kamu tenang aja. Yaudah sekarang kamu pulang ke rumahku yuk. Kita cerita di rumahku aja. Jangan di sini. Takutnya nanti ketahuan. Ayo. Iya Dio. Oh ya Dio, malam ini boleh nggak aku tidur di rumahmu? Karena aku juga nggak bisa tidur di rumahku. Kamar aku udah dianggap kamar dia dan aku diusir dari kamarku sendiri. Emangnya ibumu itu dapat gelandangan itu di mana sih? Iya, sebenarnya sih aku juga nggak tahu ibuku dapat gelandangan itu dari mana. Tapi ibuku bilang pas ibuku pulang dari kerja, ibuku melihat gelandangan itu tidur di bawah jembatan. Ibuku ngobrol sama dia dan akhirnya ibuku bawa pulang dia ke rumah. Terus sehari 2 hari dia baik, emang baik banget. Tapi lama-lama dia itu nyuruh-nyuruh aku terus, woy. Sampai nyuci baju dia suruh aku. Waduh, jahat banget ya gelandangan itu. Aku belum pernah lihat gelandangan sejahat itu. Udah dikasih hati, malah minta jantung. Awas saja ya kalau aku jumpa sama dia. Aku akan marahin tuh anak. Tega banget dia ya. Dan ibumu juga, aku heran loh. Kenapa ibumu lebih percaya sama dia daripada kamu? Itu loh aneh. Itulah Dio. Aku juga nggak tahu kenapa ibuku lebih percaya sama dia daripada aku. Ibuku lebih sayang sama dia, woy. Ya udah Beb, kamu jangan nangis lagi ya. Malam ini kamu boleh tidur di rumahku ya. Dan kapanpun kalau kamu pengen, tidur aja di rumahku. Ya, kamu nggak usah malu-malu. Iya Dio, makasih banyak ya Dio. Pokoknya apapun yang terjadi, aku harus menguasai semua harta bendanya Ibu Sibeb. Dan aku pengen biar Sibeb diusir dari rumah ini. Ibunya nggak tahu, aku ternyata bukan orang baik. Aku bisa saja menghancurkan keluarga ini. Dan semua rumah ini menjadi hak milikku. Karena aku nggak mau lagi hidup gelandangan. Hancur! Kalau aku hidup gelandangan itu hancur. Semua orang tidak ada yang peduli sama aku kalau aku gelandangan. Dan satupun orang tidak ada yang kasihan sama aku. Dan saatnya aku akan membalas semuanya. Rumah ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Dan aku sebentar lagi sudah jadi orang kaya dan tidak gelandangan lagi. Aku akan membalas semua perbuatan manusia yang telah jahat sama aku. Aku benci. Ya Allah, kenapa anakku sekarang jahat? Kenapa dia jahat banget sama si Hen? Padahal kan kasihan dia. Dia anak gelandangan yang ibu temu di bawah jembatan. Kenapa anakku gak suka sama dia? Padahal dia orang baik. Ya Allah, nak. Ibu lebih sayang sama dia daripada anakku sendiri yang tidak tahu kasih sayang. Tante di mana? Iya nak, tante di sini. Nak, ada apa nak? Tante, aku minta maaf ya. Gara-gara hadir aku di rumah ini, aku udah membuat ribut. Sampai-sampai anak tante usir dari rumah. Aku minta maaf ya tante. Ini semua salah aku. Lebih baik aku aja yang pergi dari rumah ini tante. Jangan usir anak tante. Kasihan dia, gak ada tempat tidur. Lebih baik aku aja yang pergi tante ya. Aku gak mau nyusahin orang lain tante. Enggak nak, kamu gak pernah nyusahin tante. Kamu jangan pergi. Kamu tetap tinggal di rumah ini ya.
anak tante juga nggak pergi dia. Nanti juga akan balik lagi ke rumah ini. Ya, kamu di sini aja. Oh ya, kamu lapar nggak? Kalau kamu lapar, tante bikin makan dulu ya. Kamu tunggu di sini. Ternyata aktingku bagus juga ya. Pura-pura aku mau pergi dari rumah ini gara-gara si bocil itu. Ya padahal mana mungkin aku pergi dari rumah ini. Mau tidur di kolong jembatan lagi aku? Ogah mau aku. Di sana kan banyak nyamuk. Lebih baik tinggal di sini. Tante, makanannya udah matang apa belum tante? Aku lapar banget ini. Sudah nak, nih kamu makan dulu ya kalau kamu lapar. Ini juga ada minum khusus untuk kamu. Gimana nak rasanya? Enak nggak masakan tante? Enak tante, enak banget. Seperti rasa makanan di restoran mewah tante. Makasih ya tante. Aku pikir-pikir, aku kasihan sama si Beb. Dia diusir oleh ibunya dari rumah gara-gara hadirnya gelandangan di rumah dia. Seperti apa sih wajah gelandangan itu? Aku pengen kenal sama dia. Kayaknya sih, kalau aku lihat dia, aku benar benci sama dia. Dan nanti akan aku kasih pelajaran tuan. Itulah namanya gelandangan yang gak punya perasaan. Sudah ada orang bantuin, malah nyusahin. Parah. Lah, udah pagi kah? Dio bangun. Dio, aku pulang dulu ya karena udah pagi. Takutnya ibuku nunggu aku di rumah. Oh iya Beb, iya baiklah. Kamu mau pulang sekarang, gak sarapan dulu? Enggak Dio, makasih ya. Aku sarapan di rumah aja. Assalamualaikum Dio, aku pulang dulu ya. Waalaikumsalam, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, kamu ke rumahku aja ya. Pokoknya kamu hati-hati. Iya Dio, iya. Makasih banyak ya sekali lagi. Ya Allah, aku mau pulang dulu lah. Takutnya ibuku tunggu aku di rumah. Lagian jam segini mungkin ibuku udah berangkat kerja. Aduh, gimana gelandangan itu ya? Ntar aku disuruh-suruh lagi sama dia. Tapi ya udahlah, abaikan. Tuh kan, ibuku ada di pintu. Kena marah lagi nih aku. Gimana ya? Bu, Assalamualaikum Bu. Dari mana aja kamu nak? Dari mana aja kamu? Semalam kenapa nggak pulang ah? Kenapa nggak pulang? Asik nyusahin temanmu aja kamu ya. Kamu tuh udah gede ya. Kamu tuh udah gede. Di rumah banyak kerjaan. Jangan mengharap si Hen ya. Jangan suruh-suruh sama dia. Ingat itu. Ibu pesan sekali lagi. Jangan pernah kamu nyuruh-nyuruh dia kalau di rumah. Kalau kamu lapar, bikin sendiri ya. Jangan nyuruh-nyuruh dia. Bu, walaupun aku bilang, ibu juga nggak akan percaya, Bu. Aku nggak pernah nyuruh-nyuruh dia, Bu. Aku anggap dia seperti keluargaku sendiri, Bu. Aku nggak pernah nyuruh dia. Dia aja yang selalu nyuruh-nyuruh aku, Bu. Ibu harus percaya sama aku, Bu. Aku ini anak ibu, nggak pernah bohong, Bu. Tapi kalau ibu lebih percaya sama dia, ya udah. Itu suka hati ibu, dan itu terserah ibu. Pokoknya kalau nanti ibu pulang kerja, jangan sampai ibu dengar kamu nyuruh-nyuruh dia. Yaudah, ibu berangkat kerja dulu. Baik-baik di rumah. Iya Bu, waalaikumsalam. Salam aja enggak ibuku. Udah benar-benar berubah. Lebih percaya sama dia daripada aku. Anak dia sendiri loh. Coba lihat ngapain dia. Tuh kan enak banget tidur dia. Jam segini aja belum bangun. Enak banget ya hidup. Coba kalau aku masih tidur jam segini, pasti aku kena marah sama ibu. Dia sedikit pun gak dimarahin. Hei, ngapain kau ke kamarku? Ngapain? Kau semalam tidur di mana? Tidur di mana? Enak tidur di luar. Kau akan merasakan seperti yang aku rasakan tidur di bawah jembatan nanti ya. Suatu saat kau pasti akan merasakannya. Sedikit demi sedikit, rumah ini akan menjadi milikku sepenuhnya. Dan ibumu juga akan kuusir dari rumah ini. Rasakan nanti. Aku akan melakukan apapun caranya agar rumah ini menjadi milikku. Ya udah, sekarang kamu cepat turun ke bawah dan kamu bikin makanan untukku. Aku lapar. Ayo cepat bikin makan dan minum. Iya bang, iya. Aku akan bikin makan dan minum untukmu. Kenapa ibuku nggak pasang CCTV di rumah biar ibu tahu kelakuan dia? Anakmu Bu, capek Bu dibuat seperti pembantu. Suatu saat, ibu pasti akan tahu semua gimana aku diperlakukan sama gelandangan itu.
Ya udah aku bikin sarapan aja dulu lah, biar dia senang dan biar ibu nggak marah sama aku. Karena dia anak yang paling disayang sama ibu dibandingkan aku anak kandungnya sendiri. Ini ada susu, aku buat susu juga lah. Oke, sekarang udah selesai. Hen, ini sarapannya udah siap. Nih, kamu makan dulu ya. Ini ada susu juga, kamu minum susu biar kamu selalu sehat, ya. Nih. Nah gitu dong, kalau masak itu kalau aku suruh yang cepat, jangan lelet kayak jaringan ya. Pokoknya gitu. Nah, kau gini kan mantap. Dah sono, kau pergi. Sekarang kau cuci bajuku ya. Jangan lupa. Tuh, ambil bajunya, kau cuci yang bersih. Awas kalau nggak bersih. Dah sono, cuci bajuku cepat. Iya Hen, iya, akan ku cuci yang bersih kok. Ya Allah, kenapa hidupku susah banget ya. Ya aku cuci aja lah, apa yang disuruh aku lakukan hari ini. Gratis untuk hari ini ya. Kapanpun aku gak akan mau lagi dah. Ini pun demi ibu. Capek juga cuci baju ya. Aku aja gak pernah cuci bajuku sendiri loh. Aduh, ini banget sih hidup. Hei, udah siap belum cuci bajunya? Hah? Belum Hen, ini aku lagi cuci baju kamu. Soalnya baju kamu kotor banget loh, banyak nodanya. Kalau bajunya udah siap cuci, sekarang nih, beliin aku rokok ya 5 bungkus. Ya, beliin aku rokok 5 bungkus, ngerti? Hen, tanganku kan cuma 2 Hen. Aku lagi nyuci baju. Sekarang kamu suruh beli rokok. Apa dulu ya aku lakukan? Tanganku cuma 2 loh. Loh. Kamu jangan membantah, cepat sekarang kau beli rokok untukku. Cepat. Iya udah deh, iya. Tapi uangnya mana? Alah, minta uang lagi, kau pakai uangmu. Kalau nggak ada uang kau ngutang sama temanmu. Aku nggak mau tahu, pokoknya rokok harus datang ke sini 5 bungkus. Cepat kau pergi sekarang. Lah, aku nggak ada uang Hen. Hen, aku nggak ada uang. Hen. Lama aku minta uang sama siapa coba? Aduh. Beb, hoi. Kamu mau kemana? Anu Dio, aku mau ke kios depan. Karena anak gelandangan itu suruh beli rokok. Tapi dia nggak kasih duit. Katanya suruh pakai duitku. Aku aja nggak ada duit. Rencana aku mau ke sana ngutang aja dulu. Lagian kan aku nggak ada duit. Kata dia rokok harus ada walaupun nggak ada duit. Kata dia gitu. Kok gitu banget sih dia? Kamu jangan diam aja lah, kamu marahin dia lah. Itu rumahmu semua macam milikmu. Kenapa sih kamu itu cuma diam aja? Nih, sama aku ada uang nih. Yuk, kita beli rokok sama-sama. Aku yang temani kamu. Yuk. Ya nggak bisa lah Hen. Ntar ibuku marah-marah. Kalau aku bentak dia lapor sama ibuku deh. Ibuku marah-marah. Ya udahlah, ayo kita beli rokok aja lah. Pak, beli rokok 5 bungkus ya. Ya, mau beli rokok apa nak? Iya, aku juga nggak tahu rokok apa nih Pak. Ambil aja rokok apa gitu. Rokok apa ya? Rokok Mila aja lah. Oke, nih 120.000 ya. Loh, mahal banget. Dio, bayar bentar Dio, nggak ada duit aku. Iya Beb, iya biar aku aja yang bayar. Pak, ini duitnya Pak ya. Nah, 120.000 ya. Oke Pak, makasih. Udah Beb, udah aku bayar. Ayo sekarang kita pulang. Makasih Dio ya. Kamu baik banget sama aku. Kamu selalu bantu aku di saat aku butuh. Yaudah Dio, ayo cepat. Ntar dia marah-marah lagi. Dio, aku harus cepat pulang ya. Sekali lagi terima kasih. Kamu udah coba bantu aku. Iya sama-sama. Pokoknya kamu hati-hati ya. Jaga dirimu baik-baik di sana. Kalau ada apa-apa telepon aku aja ya. Iya Dio, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja ibuku belum pulang kerja. Kalau ibuku udah pulang, ketahuan rokok ini habis aku mah. Dikira ibu aku ngerokok. Assalamualaikum. Ada ibu. Assalamualaikum. Ibu, kok ibu udah pulang kerja? Dari mana aja kamu, Nak? Kenapa kamu nggak ada di rumah? Kalau dia butuh minum, butuh makan kayak mana? Ya Allah, nasik jalan-jalan sama temanmu setiap hari jalan-jalan kok, Nak. Enggak Bu, enggak. Aku bukan jalan-jalan kok. Tadi aku kesana beli rokok untuk si Hen. Katanya disuruh beli rokok 5 bungkus. Ya udah aku kesana bantuin dia beli rokok. Apa, Nak? Si Hen ngerokok? Kamu yang benar aja, Nak. Bohong Tante, itu bohong. Hei Beb, kapan aku suruh beli rokok sama kamu? Aku aja nggak ngerokok. Aku nggak pernah ngerokok. Woi, kamu kalau ngerokok bilang aja ngerokok, nggak usah nuduh-nuduh orang dong. Tuh Tante, dia yang ngerokok bukan aku Tante. Kok fitnah ya? Loh,
Gimana sih? Kan kamu tadi yang suruh. Aku lagi nyuci baju kamu. Terus kamu suruh aku beli rokok. Ya udah aku beli rokok. Salah aku lagi kah? Bu, ini rokok dia, bukan rokok aku, Bu. Ibu kan tahu sendiri kalau aku nggak pernah ngerokok. Hei nak, selama kamu berteman sama Dio, kamu udah bisa nipu ibu, berbuat bohong, ngerokok. Ibu benar benci sama kamu, nak. Kenapa sih kamu berubah banget, ah? Kenapa? Loh, emangnya ibu pernah lihat aku ngerokok? Aku kan di rumah nggak pernah ngerokok, Bu. Iya sih, di rumah kamu nggak pernah ngerokok, tapi di luar mungkin kamu ngerokok. Sekarang aku yang benci sama ibu ya. Ibu lebih percaya omongan dia daripada anak ibu sendiri. Kenapa sih, Bu? Aku benar benci sama ibu. Ibu lebih percaya sama dia, anak gelandangan itu, Bu. Dasar anak durhaka, udah berani kamu bentak ibu. Ya udah, Bu, mulai sekarang aku minta maaf sebesar-besarnya sama ibu. Dan aku akan pergi dari rumah ini dan aku nggak akan kembali lagi. Ya sudah, pergi aja dari rumah ini. Pintu terbuka untukmu, biar kamu pergi jauh dari rumah ini. Suatu saat ibu pasti tahu kelakuan si bocil itu. Pasti ibu tahu. Aku akan pergi, Bu. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo pergi aja jauh-jauh. Cepat pergi jauh-jauh. Ibu udah nggak bisa ngelihat kamu lagi anak durhaka. Iya, aku akan pergi. Kenapa sih aku selalu salah? Kalian tahu sendiri kan? Tadi dia yang suruh beli rokok sama aku. Tapi kenapa di depan ibu kata dia nggak nyuruh? Itu rokokku. Sejak kapan aku ngerokok? Kenapa si anak gelandangan itu membuat kekacauan di keluargaku? Sehingga aku jadi anak durhaka gara-gara dia. Aku udah berani bentak ibuku gara-gara dia. Kenapa dia jahat banget sama keluargaku? Kenapa ibu bawa pulang dia ke rumah? Kenapa? Beb, kamu sabar, Beb. Sabar. Kita laki-laki harus kuat dan jangan gampang menangis. Aku dengar kamu tadi jadi anak durhaka ya. Itu enggak, Beb. Kamu enggak jadi anak durhaka. Kamu udah coba jujur sama ibumu. Walaupun ibumu enggak percaya omonganmu. Tapi kamu kan udah mencoba untuk jujur. Yaudah, sekarang kamu enggak perlu bersedih. Kita bisa bersenang-senang nantinya. Kita bisa jalan-jalan. Yaudah, kalau begitu, kamu pulang ke rumahku yuk. Kita main PS sama-sama. Aku masih kesel, Dio. Aku masih kesel sama anak gelandangan itu. Benar-benar kesel aku, woy. Dia pinter banget berbalik fakta loh, Dio. Apa sih salahku? Beb, kan udah aku bilang jangan menangis. Kita laki-laki harus kuat. Dio, kamu nggak tahu kelakuan dia itu sejahat apa, Dio. Kamu nggak tahu. Aku yang ngalami, Dio. Tadi waktu aku pulang, disuruh buat sarapan, disuruh cuci baju. Aku capek, Dio, sampai disuruh beli rokok. Terus ketahuan ibuku, katanya bukan rokok dia, tapi rokok aku. Dan ibuku gampang banget percaya omongan dia loh, Dio. Aku nggak dikasih kesempatan untuk ngomong loh. Aku nggak dikasih kesempatan. Dan aku sekarang udah pergi dari rumahku. Ibuku ya disuruh aja aku pergi. Udah. Kamu diam aja, diam. Yuk, sekarang kamu pulang ke rumahku aja yuk. Kita main PS, main apapun boleh di rumahku. Ayo, lagian kan aku tinggal sendiri. Sekarang kamu gak usah mikir lagi masalah itu, lupain aja. Lebih baik sekarang kita bersenang-senang ya. Ayo cepat. Beb, kamu udah makan apa belum? Udah, Dio, udah. Aku udah makan kok. Kamu yang benar aja, pasti kamu belum makan kan? Gak usah nipu-nipu dah, aku tahu kamu belum makan. Ntar ya, aku ambil makanan dulu. Dio, nggak apa-apa kok, Dio. Nggak usah repot-repot. Dio, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa apanya. Nih, ambil, makan aja dulu. Kamu kalau belum makan, bilang aja belum makan. Nah, itu tuh, daging yang semalam itu. Aku udah makan juga sih semalam. Nah, aku tahu kamu bakal datang, makanya aku beli 2. Kamu makan sampai habis ya. Iya, Dio, makasih banyak ya. Sebenarnya sih dari kemarin aku nggak makan. Lapar banget nih. Oh ya, Dio, kamu nggak ikut makan kah? Ayo, makan sama-sama kita. Udah, kamu lanjut aja makannya. Oh ya, Beb, kamu tunggu di rumah aja dulu ya sebentar. Aku mau jumpa ibumu dulu. Aku mau kasih tahu kepada ibumu kalau gelandangan itu anak yang nggak baik. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti ibumu menyesal. Takutnya nanti gelandangan itu menguasai semua harta kekayaan ibumu. Kan kasihan nanti. Kamu pokoknya di rumah aja ya. Aku mau coba kasih tahu ibumu. Udah, Dio, nggak usah.
Soalnya walaupun kita kasih tahu, ibuku juga nggak akan percaya. Ibuku udah terlalu sayang sama si gelandangan itu. Aku aja anaknya sendiri bisa-bisa diusir dari rumah. Udah Dio, nggak usah Dio, biar aja. Nanti ujung-ujungnya ibuku akan merasakan semuanya. Nggak boleh gitu dong, Beb. Sebelum terlambat, kita harus kasih tahu ibumu. Yaudah, kamu di rumah aja dulu ya. Aku kesana sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dio. Dio, hati-hati Dio. Semoga aja ibuku percaya ya. Dio, hati-hati pokoknya. Ya Allah, semoga aja ibuku percaya omongan Dio. Semoga aja dah. Anak gelandangan itu emang bukan orang baik. Dia itu udah jahat banget. Ya, ibuku percaya atau enggak ya nanti? Kayaknya sih ibuku gak percaya. Aku sendiri yang ngomong, ibuku gak percaya. Apalagi si Dio. Semoga aja ibuku dibukakan pintu hatinya agar dia percaya omongan si Dio. Karena si Dio gak bohong, aku juga gak bohong. Tapi kita pasrahkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ibunya si Beb percaya omongan aku. Bismillah ya Allah. Assalamualaikum. Tante, Assalamualaikum. Tante, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak Dio. Ada apa Nak Dio kesini? Mana anakku? Tante, anak tante ada di rumahku. Oh ya tante, aku mau ngomong sesuatu sama tante. Tolong tante dengerin ya baik-baik. Tapi kita nggak boleh ngomong di sini. Kesana aja tante, yuk, ke depan lagi. Ayo, sini aja tante. Nah, di sini aja kita ngomong tante. Takutnya nanti gelandangan itu dengar. Maksud kamu apa Nak Dio ngomong gelandangan? Hah? Gini tante, maksud kedatangan aku ke sini, aku mau kasih tahu kalau anak gelandangan itu orang nggak baik tante. Tante hati-hati sama dia. Takutnya nanti ujung-ujungnya dia akan menguasai semua harta tante, rumah tante. Dia suruh beli ini, beli itu sama tante. Nak Dio, kenapa kamu datang ke sini bukan dengan cara baik-baik? Kenapa kamu fitnah dia? Dia itu sekarang bukan lagi gelandangan. Dia sekarang udah kuanggap seperti anak kandungku sendiri. Kamu nggak boleh ngomong dia gelandangan ya. Awas, sekali lagi tante dengar kalau kamu ngomong dia gelandangan, habis kamu. Iya tante, aku minta maaf kalau aku salah ngomong. Yang jelas niat aku datang ke sini, aku ingin membuat tante sadar. Jangan sampai tante itu terpengaruh dengan dia. Soalnya dia orang nggak baik tante. Kita juga nggak tahu asal-usul dia dari mana. Tante pokoknya hati-hati. Nanti ujung-ujungnya dia akan menguasai semuanya tante. Dan tante juga akan diusir dari rumah ini. Wah, parah. Dia datang ke rumah. Ingin jelek-jelekan aku. Jangan sampai tante itu tahu kalau aku ada niat sesuatu di rumah ini. Jangan sampai tante tahu. Kalau tante tahu, habis aku. Tante harus sadar tante. Aku yakin gelandangan itu anak yang gak baik. Contohnya gini tante, dia sudah berhasil mengusir anak tante dari rumah. Dan gak lama lagi, tante juga akan diusir dari rumah itu. Dia akan menguasai semuanya tante. Udahlah Nak Dion, kamu jangan ngomong yang enggak-enggak. Dia itu orang baik. Dia nggak ada niat seperti itu. Hah, pulang aja sana kamu. Gak usah banyak ngomong. Tante, ada apa nih tante? Lagi ngomong masalah apa ini? Gini Nak, dia bilang kalau kamu ada niat sesuatu di rumah ini. Kata dia, kamu akan menguasai semua harta kekayaan tante di sini. Apa benar itu Nak? Enggak tante, itu bohong. Kan gak mungkin aku niat seperti itu. Aku kan sayang banget sama tante. Udah aku anggap seperti ibuku sendiri. Karena aku gak ada ibu dan gak ada ayah. Kenapa sih orang-orang jahat sama aku? Padahal aku gak ada niat seperti itu. Aku sedih. Dio, kamu jangan gitulah sama aku. Kalau kamu gak senang bilang aja. Biar aku yang pergi dari rumah ini. Kalian jahat. Tuh Dio, kamu dengar kan? Kamu dengar sendiri kan? Gara-gara kamu dia sekarang menangis. Kamu harus tanggung jawab dan kamu pergi dari sini. Iya tante, aku akan pergi. Udah sana pergi yang jauh. Ternyata pinter juga ya si gelandangan itu. Pura-pura nangis di depannya tante. Padahal dia benar ada niat sesuatu nih. Aku harus kasih tahu si Beb. Tante, kenapa sih banyak banget orang yang gak suka sama aku? Padahal
Aku di sini orang baik loh Tante. Aku sedih. Sudah nak Hen, kamu gak perlu sedih. Anggap aja angin yang berlalu. Aku sedih Tante, karena aku gak ada orang tua. Aku dikata-katain orang. Ya sudah nak, karena kamu gak punya ibu, gak punya ayah, kamu boleh panggil Tante sebagai ibumu. Anggap aja Tante ini ibumu sendiri ya nak. Nah sekarang Tante mau kasih hadiah untukmu. Kamu mau apa nak? Biar Tante beliin. Aku mau motor Tante. Aku suka motor. Dari dulu aku cita-cita ingin punya motor. Tante bisa beliin nggak? Bisa nak, bisa. Itu semua bisa Tante beliin. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Tante mau cari motor dulu untukmu. Yang baru atau yang second nak? Aku mau yang baru Tante, biar nggak cepat rusak. Iya nak, baiklah. Sebentar lagi Tante beliin ya. Hari ini Tante beliin. Ya sudah ya, Tante masuk dulu. Iya Tante. Sekarang aku bisa menguasai sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Dan sebentar lagi aku mau dibeliin motor baru yang mahal. Kalau nggak mahal, mana mungkin aku terima. Dan setelah dibeli motor, lama-lama nanti rumah ini aku suruh buat surat atas nama aku sendiri. Nak, kamu mau ikut apa enggak nak? Biar kita cari motor sama-sama. Nanti kamu tinggal pilih motor apa yang kamu suka. Ayo nak. Enggak apa-apa Tante. Salah, enggak apa-apa Bu. Ibu aja yang pergi. Aku tunggu di rumah aja. Ya sudah nak, ibu pergi dulu ya. Assalamualaikum. Iya. Aku harus beliin motor untuk dia. Kasihan dia. Banyak banget orang-orang gak suka sama dia. Padahal dia kan sekarang bukan gelandangan lagi. Dia orang baik. Aduh. Dio kemana ya? Dari tadi dia gak pulang-pulang. Apakah dia dimarahin sama ibuku? Kenapa gak pulang-pulang ya? Udah aku tidur aja dulu lah. Capek banget. Beb, assalamualaikum. Beb. Assalamualaikum Beb. Bangun dulu Beb. Hoi, aku kan udah kasih tahu ibumu, tapi ibumu gak percaya sama aku. Aduh, gimana Beb? Aku udah coba bantu kamu. Ternyata ibumu itu keras banget loh. Aku udah ngomong kalau gelandangan itu orang yang gak baik, tapi ibumu malah dukung dia loh. Kayaknya ibumu tuh udah kena pelet tuh sama dia. Loh, masa sih Dio ibuku kena pelet sama si gelandangan itu? Lagian ibumu itu percaya banget omongan dia loh. Aku mah malah diusir tadi. Kan udah aku bilang Dio, ibuku emang gak dengar. Aku sendiri yang bilang ibuku gak dengar, apalagi kamu. Ya jelas diusir lah. Ya udahlah Dio, abaikan saja. Suatu saat ibuku akan menyesal semuanya. Udahlah, aku juga gak peduli lagi. Oke lah kalau itu maumu. Ya udah, kamu di rumah aja dulu ya. Aku belanja dulu. Loh, Dio malah pergi lagi Dio. Ya pergi lagi dah dia. Dio. Ya udahlah, aku mau cuci muka dulu dah. Capek banget dah. Masa sih ibuku kena pelet sama gelandangan itu? Mungkin benar juga ya. Karena ibuku lebih sayang sama dia daripada aku. Iya sih kayaknya. Nah, sekarang motornya sudah saya beli cash. Semoga aja anakku suka sama motor ini. Karena ini motor mahal. Ya jelas anak-anak muda pasti suka. Aku bawa pulang dulu. Semoga aja nanti dia bisa tersenyum, gak menangis lagi dengan punya motor barunya. Bismillah, semoga nanti dia suka. Pasti nih suka dia. Aduh. Kenceng banget nih motor. Ya Allah, aku kira motor seperti biasa yang mitik, tapi ternyata ini motor kencang banget. Pasti anakku suka motor yang kencang-kencang seperti ini. Aduh, kaget banget ibu, kaget. Loh, itu anakku. Dia mau kemana? Nak, kamu mau kemana nak? Jalan kaki. Nih, ibu udah beli motor untukmu. Nih sekarang kamu udah punya motor nak. Coba kamu lihat dulu motornya. Kamu suka kah?
Lihat nih nak. Suka tante, suka bu. Aku suka banget tuh motor. Widih, keren banget. Makasih ya bu, udah mau beliin aku motor mewah. Ini pasti mahal banget ya. Walah mak, keren. Bu, ibu beli berapa tuh? Pasti mahal kan? Sudah nak, kamu gak perlu tanya harga berapa. Yang penting sekarang kamu udah punya motor. Ini masih baru loh nak. Widih, sekarang aku udah punya motor. Harganya pasti mahal nih. Kalau aku jual, mantap ini mah. Wow, keren banget. Bu, ayo bu, naik bu motor baru. Kita pulang dulu. Ayo bu, cepat. Alah, keren nih motornya bu. Aku suka loh. Waduh, kencang banget nih bu. Mantap, mantap. Bu, ibu jujur aja. Ibu beli motor ini berapa bu? Mahal kah? Iya nak, ini motor mahal. Harganya 500 juta. Apa bu? 500 juta? Lah, ibu yang benar aja bu. Kok 500 juta mahal banget bu? Aku aja gak pernah lihat uang 500 juta bu. Oh ya bu, aku mau tanya sama ibu. Ibu sayang gak sama aku bu? Sayang nak, ibu sayang banget sama kamu. Apapun yang kamu minta ibu akan penuhi. Kalau begitu aku boleh gak minta sesuatu? Satu lagi aja permintaanku. Boleh nggak bu? Boleh nak, boleh. Dengan senang hati. Loh. Itu kan ibu si Beb sama gelandangan itu. Kok ada motor baru sih? Aku harus ngintip mereka ngomong apa. Walah mak, apakah dia sekarang udah beli motor baru? Oh iya kayaknya. Itu kan motor paling mahal. Lah, apakah gelandangan itu sekarang udah dibeliin motor mahal itu? Widih parah, ini ibu si Beb bener-bener udah kena jampi-jampi nih. Lah, mau aja dibohongin sama gelandangan itu. Astagfirullah. Ya sudah nak, kamu ngomong aja. Kamu meminta apa? Akan ibu penuhi semuanya. Gini bu, kalau ibu mau sih, aku mau surat-surat rumah ibu ubah jadi nama aku, atas nama aku sendiri. Biar nanti kalau aku dibully sama orang, kan aku punya rumah, nggak dibilang lagi gelandangan. Ibu mau nggak? Mau nak, mau. Nanti ibu proses semuanya. Ya sudah nak, ayo kita pulang dulu. Entar semua itu ibu yang proses. Ayo nak, pulang kita. Apa? Ibunya si Beb kok gila ya? Mau aja dibodoh-bodohin sama gelandangan itu. Masa surat rumah diganti dengan nama dia? Lah, ini benar-benar gak jelas nih. Si Beb harus tahu semuanya. Parah. Kalau surat-surat rumah atas nama dia, entar lama-lama ibunya bakal diusir dari rumah itu. Dan mau gimana lagi? Alah, bener-bener ibunya kena jampi-jampi sama gelandangan itu. Aku kesel, tapi mau gimana? Karena ibunya si Beb gak dengar apa yang aku ngomong. Aku harus kasih tahu si Beb. Akhirnya, apapun yang aku inginkan sekarang aku sudah memilikinya. Nih, motor paling mahal aku dibeliin. Dan nanti rumah itu akan menjadi milikku sepenuhnya. Dan sekarang aku nggak lagi jadi gelandangan. Auto jalan-jalan pakai motor baru dulu lah. Ini balapan lebih keren nih. Wah, di Free Fire hanya aku seorang yang punya motor ini. Motor paling mahal. Orang lain mana mampu. Waduh, keren banget. Aku merasa senang banget karena sebentar lagi rumah ibu si Beb menjadi milikku sepenuhnya. Dan nanti ibunya akan aku usir dari rumah itu karena milikku, dan surat-suratnya dirubah atas namaku sendiri. Aku kangen banget sama ibuku, dan aku takut gelandangan itu akan usir ibuku dari rumah. Aduh. Beb, ada kabar buruk nih Beb. Iya Dio.
Kenapa? Hei Beb, kamu tahu nggak? Tadi aku ngintip loh. Ternyata gelandangan itu sudah dibeliin motor baru oleh ibumu. Loh, masa sih ibuku mau beliin motor baru untuk dia? Aku sendiri anaknya, nggak pernah mau dibeliin loh. Motor apa emangnya? Ini loh Beb, motor yang lagi viral sekarang. Harganya sekitar 500 jutaan loh. Mahal banget. Dan kamu tahu nggak? Si gelandangan itu suruh surat-surat rumah dirubah menjadi nama dia. Dan sebentar lagi harta kekayaan ibumu akan jadi milik dia sepenuhnya. Kamu tahu itu Beb? Loh, kamu yang bener aja Dio. Masa kamu tahu sih? Iya, tadi aku ngintip pembicaraan mereka berdua. Aku ngintip dan aku jujur, aku nggak bohong, Beb. Ibumu itu mau-mau aja ditipu sama gelandangan itu. Apapun yang gelandangan itu minta, ibumu bakal penuhi. Saking sayangnya ibumu kepada gelandangan itu loh, Beb. Ya, kita harus cepat-cepat jumpa ibumu. Kita harus kasih tahu itu sebelum terlambat. Kenapa sih ibuku bodoh banget? Mau-mau aja ditipu sama gelandangan itu. Aku bener-bener marah banget. Kenapa ya hadir gelandangan itu membuat rusuh? Aku udah diusir dari rumah gara-gara dia. Dan sekarang dia minta apapun sama ibuku. Apalagi kamu bilang surat rumah akan dirubah menjadi nama dia. Aku benar-benar benci sama gelandangan itu. Kita harus lapor dia ke polisi. Kita harus lapor dia pokoknya. Jangan dulu, Beb. Jangan kita lapor ke polisi. Loh, emangnya kenapa Dio? Kenapa kita nggak boleh lapor dia ke polisi? Gini loh Beb, sebaiknya kita jumpa ibumu dulu. Kita ngomong sama ibumu baik-baik. Takutnya nanti ibumu ke notaris ubah semua surat-surat rumah atas nama dia. Itu lebih parah woi. Kalau kita lapor polisi nggak bisa lagi. Karena udah jelas-jelas di surat rumah itu nama dia. Berarti itu milik dia. Makanya sebelum terlambat, kita jumpa ibumu dulu, kita kasih tahu. Enggak Dio, aku nggak mau jumpa ibuku. Aku males lihat ibu. Soalnya aku udah diusir dari rumah, ngapain aku lihat dia lagi? Kan percuma aja, aku nggak dianggap sebagai anaknya. Yaudahlah Dio, yuk kita mandi-mandi aja dulu yuk. Lagian aku berkeringat banget nih. Males mikir yang itu. Nanti ibuku rasa sendiri nanti akibatnya. Udah jelas-jelas gelandangan itu orang nggak baik, masih aja dituruti semua permintaannya. Kesel ya, mau gimana Dio? Dio, kamu bisa berenang nggak Dio? Takutnya nanti kamu nggak bisa berenang loh. Iya, sebenarnya aku nggak bisa berenang sih. Kalau di sini bisa, kalau agak kesana lagi nggak bisa, Beb. Ya bisa sih, tapi ya dikit-dikit. Ya, kalau kamu nggak bisa berenang, kamu tunggu aja di situ. Kamu nggak usah mandi, biar aku aja yang mandi. Udah, kamu sana aja. Takutnya nanti kamu tenggelam loh. Gak apa-apa kok Beb, kan aku cuma temani kamu mandi. Aku di sini aja, gak usah ke sana. Sana kan dalam banget airnya. Udah sini aja. Ya udah Dio, kalau begitu aku berenang dulu ya. Karena aku pengen mandi nih, biar dingin dikit. Karena panas banget nih, apalagi aku memikirkan gelandangan itu. Rasanya tubuhku semakin panas. Kamu di situ aja Dio ya. Aduh, panas banget sih. Dio, situ aja Dio. Udah Woi, Beb, gak apa-apa. kamu bisa berenang gak tuh? Dio, situ aja kok. Takutnya nanti kok nggak bisa berenang lo, tenggelam. Udah sini aja kok. Bisa kok dikit-dikit. Ya udahlah kalau kamu mau berenang, tapi hati-hati. Aku jaga kamu. Yo, pelan-pelan. Dio tenggelam ya Allah. Ya Allah, Dio tenggelam. Dio. Tuh kan dibilangin jangan berenang di situ aja, gak denger sih. Dio botre. Tolong. Dio tenggelam, tolong. Dia tenggelam. Tolong, dia tenggelam. Woi, tolong. Alhamdulillah, semua surat-surat rumah sudah saya persiapkan atas nama Sihen, anakku, anak angkatku. Semoga dia senang nantinya. Langsung saja surat-surat rumahnya aku kasih dia. Semoga aja dia senang. Karena dia anak baik, ya wajarlah aku ubah surat-surat rumah atas nama dia. Nak, Assalamualaikum. Nak, ibu pulang nak. Nak, Assalamualaikum nak, ibu pulang. Iya Bu, iya. Kenapa Bu? Ini ada kabar gembira untukmu nak. Sini, masuk dulu nak. Surat-surat rumah sekarang udah ibu ganti jadi namamu. Dan sekarang rumah ini jadi milikmu nak. Semoga kamu senang ya nak ya. Widih, yang bener aja Bu. Bu, makasih banyak ya Bu ya. Aku sayang banget sama ibu. Makasih loh Bu ya. Mana surat-surat rumahnya Bu? Aku mau lihat Bu, dan aku mau simpan dulu Bu.
Ini nak, surat-surat rumahnya kamu simpan yang baik ya. Dan dijaga baik-baik karena surat ini penting nak. Ya, nih ambil nak surat-suratnya. Iya, itu udah pasti Bu. Udah pasti aku simpan dengan baik. Makasih ya Bu ya. Ya udah, Ibu istirahat aja dulu kalau Ibu capek. Makasih loh Bu. Ya sudah nak, ibu istirahat dulu sebentar ya. Kamu simpan tuh surat-suratnya. Oke Bu, aku simpan dulu ya. Widih, senang banget aku. Senang banget. Aku simpan di sini aja nih. Di sini kita simpan dulu. Dan akhirnya, apapun yang aku inginkan sekarang sudah aku miliki. Rumah ini sudah menjadi milikku sepenuhnya. Dan sebentar lagi aku cari-cari masalah sama dia dan dia akan kuusir dari rumah ini. Rumah ini sekarang menjadi milikku. Sekarang cari-cari masalah dulu lah. Bu, 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 sini dulu Bu. Iya nak, iya. Kenapa nak? Bu, tolonglah buat makan untuk aku. Lapar banget nih aku. Buat makan dan buat minum juga ya. Pokoknya yang enak loh Bu ya. Kok kamu suruh sama ibu sih nak? Biasanya kamu masak sendiri. Kenapa suruh sama ibu nak? Udah, jangan banyak ngomong. Sana cepat buat. Kamu di sini kan cuma pembantu. Udah, cepat buat. Astagfirullahaladzim nak. Kenapa tingkahmu berubah? Ya sudah, ibu buat dulu. Tunggu ya. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Apa salahku? Ya sudahlah, permintaan dia akan aku penuhi. Aku buat dia masakan yang enak. Mungkin dia lapar, makanya dia marah-marah. Lama banget sih. Bu, Bu, lama banget sih. Udah siap apa belum? Lapar banget nih aku. Alah, lama banget sih. Udah apa belum? Sudah nak, sudah. Ini, makanlah nak. Besok-besok kalau disuruh jangan lama-lama buatnya. Kau di sini cuma pembantu. Oke, ingat. Kau di sini cuma pembantu. Jadi, aku bebas suruh-suruh sama kau, ya. Karena kau numpang di rumah aku sekarang. Astagfirullahaladzim nak. Kenapa kamu tega bilang ibu ini pembantu? Ini rumah ibu nak. Kenapa kamu berubah nak? Apa yang membuat kamu berubah? Salah ibu apa nak? Hah? Udahlah, sekarang gak usah panggil aku nak. Kau itu bukan ibuku. Dan aku ini bukan anakmu. Ingat itu. Dan rumah ini rumahku. Sekarang dan mulai hari ini kau di sini cuma pembantu ya. Dan sebentar lagi kau cuci bajuku ya. Pokoknya kau cuci bajuku yang bersih ya. Ya Allah nak, salah ibu apa nak? Kenapa sekarang kamu berubah? Nak, salah ibu apa? Ya Allah, kenapa tiba-tiba dia berubah? Apakah dia... Astagfirullahaladzim. Kenapa dia begitu sama aku sekarang? Ya Allah, nak. Apakah benar seperti anakku bilang? Kalau dia itu orang yang gak baik. Aku merasa menyesal kalau benar seperti itu. Aku merasa menyesal. Semoga aja dia anak baik. Mungkin dia karena lapar makanya marah-marah. Aku jadi kangen sama anak kandungku sendiri. Aku udah tega usir dia dari rumah. Apakah itu sikap dia yang sebenarnya? Yang suka nyuruh-nyuruh? Ya, aku gak boleh berburuk sangka dulu. Aku harus lihat dia dulu. Apakah dia orang baik? Atau enggak? Pembantu, kau di mana? Pembantu, kau di mana? Iya, aku di sini, nak. Woi, sekarang kau cepat cuci bajuku ya. Tuh baju udah menumpuk. Kau cuci bajuku yang bersih. Awas kalau nggak bersih. Dan ingat, jangan cuci bajuku pakai mesin cuci, tapi cuci pakai tangan, oke? Nak, kenapa sikapmu begitu sekarang, nak? Kenapa kamu suruh-suruh terus dari tadi? Udah aku masak, udah aku beli motor, udah aku beli segalanya. Tapi
Tapi kamu anggap aku ini apa? Apa? Sudah, nggak usah banyak ngomong. Apa yang kusuruh itu yang kau lakukan. Rumah ini milik aku. Kamu nggak tahu di surat-suratnya? Itu atas nama aku. Berarti rumah ini milik aku, bukan milik kamu. Dan kamu di sini cuma pembantu. Aku bisa saja mengusirmu kapan saja yang aku inginkan. Kau ingat itu ya. Sekarang naik ke atas, ambil semua baju-bajuku, dan kau cuci yang bersih. Kalau nggak bersih, kau akan kuusir dari rumah ini. Ya sudah, Nak. Sekarang aku udah mendapatkan segalanya dan semuanya. Dan sekarang aku menjadi orang kaya. Dan aku bisa saja nyuruh-nyuruh dia. Dia harus cuci bajuku, masak untukku, semua dia lakukan untukku. Ya, apabila perlu cari duit juga untukku. Woi, cepat kau cuci bajuku, lama banget sih. Ayo cepat cuci ya. Ingat, jangan pakai mesin cuci, kau cuci pakai tanganmu sendiri. Ya, cepat pokoknya, jangan lama-lama, aku tunggu. Dasar. Kenapa nggak dari dulu aku percaya sama anak kandungku sendiri? Ternyata benar seperti anakku bilang. Dia di rumah ini ada maksud dan tujuan sesuatu, ada niat jahat. Tapi aku melakukan untuk dia semua yang baik-baik. Apapun dia minta aku penuhi. Sampai-sampai aku usir anakku dari rumah demi dia. Pembantu. Iya, Nak Hen, iya. Woi, udah siap belum cuci bajuku? Hah, udah siap belum? Belum, Nak, belum siap. Kan baru saja ibu cuci. Apa sih? Kok belum siap? Ya udah, mulai sekarang kau keluar dari rumahku. Ayo cepat kau keluar dari rumahku. Dan jangan pernah kau injak lagi kaki kau ke rumah ini ya. Udah cepat pergi. Justru aku yang akan mengusir kamu dari rumah ini. Aku benci dengan tingkahmu. Sampai-sampai anakku kuusir demi kamu. Tapi kamu sekarang udah benar-benar berubah. Apa? Nggak salah dengar aku. Kamu mau coba usir aku dari rumah ini. Ingat. Surat-surat rumah atas nama aku. Jadi, ya rumah ini milik aku. Awas ya, kamu akan kulapor ke polisi. Ya sudah, silakan lapor ke polisi. Udah jelas-jelas surat atas nama aku semua. Mana mungkin polisi percaya, hah? Mana mungkin? Udah cepat, sekarang pergi dari rumah ini. Jangan bawa satu pun pakaianmu. Begitu aja kau pergi dari rumah ini. Biar kau tahu hidup jadi gelandangan itu seperti apa. Cepat kau pergi. Aku sudah baik kepadamu. Tapi apa balasanmu? Apa balasanmu kepadaku? Aku pergi dari rumah ini. Tapi kamu ingat, suatu saat kamu akan merasakan semuanya. Dan aku akan lapor kamu ke polisi. Udah, cepat kau pergi dari sini. Kenapa nggak dari dulu aku dengar omongan anakku? Kenapa aku lebih percaya sama dia daripada anak kandungku sendiri? Semuanya sudah aku usir dari rumah ini. Dan jelas-jelas rumah ini menjadi milikku sepenuhnya. Menjadi milik aku sepenuhnya dan seutuhnya. Biar mereka merasakan hidup gelandangan itu seperti apa. Punya rumah mewah, tinggal sendiri, hidup bahagia. Mending turu dulu nggak sih? Wah, mantap. Ya Allah, aku benar-benar menyesal banget. Aku rela mengusir anak kandungku sendiri dari rumahku demi anak gelandangan itu. Tapi sekarang apa balasan anak gelandangan itu yang sudah aku sayangi, memberi apapun yang dia mau? Tapi apa balasan dia kepadaku? Kenapa aku bantu orang dan akhirnya aku yang menderita? Kenapa aku harus bantu dia? Dan akhirnya sekarang aku yang berubah jadi gelandangan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rumahku diambil dia.
Hartaku semua diambil dia. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku udah gak punya apa-apa lagi. Ini semua salahku karena aku gak dengar. Aku gak dengar apa yang anakku bilang. Aku tidak tahu harus gimana. Tolong, tolong, aku tenggelam. Tolong, tolong aku. Terpaksa, sekarang aku harus tidur di bawah jembatan. Karena sekarang aku udah gak punya apa-apa lagi. Sudah tidak punya rumah. Ya, disinilah satu-satunya tempat tidurku. Ya Allah, pertemukanlah aku sama anakku. Aku minta maaf sama dia karena aku telah salah sama anakku sendiri. Aku terlalu percaya sama gelandangan itu, sehingga aku mengusir anakku dari rumah demi gelandangan. Dan ternyata apa yang aku rasakan sekarang? Semua hartaku udah milik gelandangan itu. Ya Allah, Dio, aku harus minta tolong sama siapa coba? Tolong, Pak, Bu, siapapun yang ada di sini, tolong temanku tenggelam. Pak, Bu, gak ada orang yang tolong. Dio, kamu di mana, Dio? Dio, kamu di mana? Aku harus cari dia sampai ketemu, karena itulah sahabat aku satu-satunya yang baik sama aku. Dio, kamu di mana, Dio? Dio, kamu di mana? Pasti dia udah dibawa arus ke bawah. Mungkin aku harus cari dia sampai ketemu. Sebelum dia ketemu, aku harus cari dia. Walaupun nanti malam tiba, pokoknya aku harus cari dia sampai ketemu. Dio, kamu di mana, Dio? Dio, kamu di mana? Dio, temanku, Dio, kamu di mana, Dio? Yo, aku harus cari ke dalam air. Dio, di mana, Dio? Kok bisa tenggelam sih? Udah aku bilang jangan berenang, tapi dia tetap mau berenang. Aduh, Dio, kayaknya dia nggak ada sih. Aduh ya Allah, aku cari dia di mana coba? Dio, kamu di mana? Ya Allah, aku capek berenang. Aku jalan kaki aja pelan-pelan. Semoga aja dia ketemu. Ya Allah, Dio. Di mana sih Dio? Kamu di mana, Dio? Ya Allah. Lah, itu Dio kah? Iya, kayaknya itu Dio. Iya, itu Dio. Alhamdulillah, Dio, ayo bangun, Dio, kamu nggak apa-apa kan, Dio, kamu nggak apa-apa kan, Dio, ayo bangun. Ya udah, sekarang coba aku cium mulutmu dan aku tarik semua air-air yang masuk ke dalam tubuhmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dio, kamu udah sadar kah, Dio? Alhamdulillah banget, Dio. Beb, kamu kenapa cium mulutku sih? Bau jigong tau nggak? Lama. Kok aku ada di sini sih? Dio, aku nggak nyium kamu. Aku cuma tarik semua air-air yang masuk ke dalam tubuhmu. Itu doang. Ya, bau jigong itu aja kamu selamat. Bersyukurlah. Kamu tadi tenggelam loh. Capek aku cari-cari kamu, tahu nggak? Aduh, bukannya terima kasih malah aku dimarahin. Dibilang bau jigong. Ya kan bau banget di mulutmu. Aku sadar juga gara-gara bau jigongmu itu loh. Ya udah, makasih lah. Ya udah, Dio, ayo cepat kita pulang. Ya Allah Tuhanku, untung aku ketemu sama kau. Kalau aku nggak ketemu, ya aku nggak ada teman lagi dah yang baik sepertimu. Ayo, Dio. Alhamdulillah ya Allah. Beb, pelan-pelan lah. Palaku masih pening nih. Beb, itu lihat. Di bawah jembatan ada orang tidur. Siapa dia? Gelandangan kah? Udahlah, Dio, abaikan saja. Gak usah kita kasihani sama orang yang tidur di bawah jembatan. Mungkin ada yang baik juga dan ada yang jahat juga. Contohnya itu gelandangan yang ada di rumahku. Yaudah, ayolah kita pulang aja. Ngapain kita mikir dia? Ayolah. Tapi Beb, kasihan juga dia tidur di situ. Mending kita lihat dulu yuk. Beb, sepertinya ibumu itu.
Mirip soalnya. Ayolah kita lihat dulu yuk. Masa sih itu ibuku? Ya udah, kok gitu kita lihat aja dulu ya. Ibu. Oh iya, kayaknya ibuku tuh. Bu, ibu bangun bu. Bu, ibu ngapain tidur di sini bu? Kan ibu ada rumah bu. Kenapa sekarang ibu tidur di sini? Hah? Dan sejak kapan ibu tidur di sini? Nak, maafkan ibu, nak. Ibu sudah ditipu sama gelandangan itu, nak. Surat-surat rumah udah disuruh rubah jadi nama dia. Dan ibu juga beli motor untuknya, nak. Dan akhirnya semua harta ibu diambil sama dia. Ibu minta maaf sama kamu, nak. Ibu minta maaf karena ibu sudah gak percaya sama kamu, nak. Ternyata kamu benar, nak. Maafkan ibu. Ibu benar-benar bersalah sama kamu, nak. Nah, sekarang ibu baru sadar kan? Dulu kenapa ibu gak sadar-sadar? Kenapa ibu sayang banget sama gelandangan itu? Anak ibu sendiri yang ini ngomong, tapi ibu gak mau dengar. Lebih ibu manja-manja si gelandangan itu. Sekarang apa, Bu? Sekarang apa? Ibu udah puas tidur di kolong jembatan. Udah senang ibu sekarang. Makanya aku ngomong ibu dengerin. Sudah Beb, sudah, jangan marah-marah. Itu kan ibumu. Walaupun dia begitu tetap ibumu. Jadi jangan gitulah. Mau kamu jadi anak durhaka? Dio, kau tahu sendirilah Dio. Ini ibuku emang benar, tapi dia gak mau dengar apa yang aku bilang. Dan sekarang dia rasa sendiri. Aku senang Bu kalau ibu tidur di kolong jembatan. Biar ibu tahu aja. Nah, ibu minta maaf, nah. Ibu ngaku salah. Maafkan ibu, nah. Udah Beb, udah, jangan gitu. Udah Tante, ayo Tante pulang ke rumahku aja daripada Tante tidur di sini. Ayo Tante, pulang ke rumah. Sebenarnya aku sayang banget sama ibuku. Tapi ya mau gimana? Ibu juga gak dengar apa yang aku bilang. Penyesalan tiba saat terakhir. Ya kan gak ada gunanya lagi. Semua harta kekayaan ibuku udah diambil gelandangan itu. Menyesal ngapain menyesal lagi sih? Gak guna. Dibilangin dulu, tapi malah ibu manja-manja sama gelandangan itu. Sekarang tidur di kolong jembatan. Dan sekarang nyusahin si Dio tuh. Rumah Dio rumah kecil. Ntar gak muat lagi tidur. Ya mau gimana itu ibuku. Sayang sih sayang banget. Tapi ya aku harus ngomong apa coba. Dio, rumahmu kan kecil Dio. Muat gak ada ibuku? Ntar kamu ngerepotin lagi. Muat kok Beb, tenang aja, nggak ngerepotin kok. Pokoknya kamu sama ibumu sekarang boleh tinggal di rumahku. Makasih banyak, Nak Dio. Makasih. Iya Tante, sama-sama. Ya udah Tante, yuk kita masuk dulu Tante. Tante istirahat aja dulu. Ntar Beb ya, aku bawa Tante dulu. Ya Allah, aku harus balas dendam kepada gelandangan itu. Tapi gak boleh balas dendam karena gak baik. Ya terus gimana dong? Dio, sini Dio. Aku ngomong dulu Dio. Dio, ayo sini cepat. Iya Beb, kenapa? Dio, ayolah sekarang kita jumpa gelandangan itu yuk. Aku mau marahin dia. Aku gak sabar nih, ingin marahin dia. Aku kesel banget sih sama dia. Udah, sabar dulu nanti aja. Ya udah, bentar ya, aku ambil itu dulu. Sabar ya. Iya Dio, cepat. Dio, sekarang kita harus jumpa sama si gelandangan itu. Dan kita harus balas dendam. Apapun caranya, pokoknya aku gak mau tahu. Mau ditangkap polisi kayak aku, yang jelas aku harus kasih pelajaran tuh anak. Aku harus kasih pelajaran. Karena dia udah bikin ibuku seperti itu loh. Padahal ibuku udah sayang sama dia. Tapi dia gak punya otak, gak punya akhlak, gak punya budi. Dia udah membuat ibuku tidur di kolong jembatan loh. Padahal ibuku udah sayang banget sama dia. Ya udah Dio, ayo temani aku yuk. Apapun caranya pokoknya aku harus balas. Harus balas. Dia udah menyakiti hati ibuku. Dan aku akan membalasnya. Ayo Dio cepat. Udah gak sabar nih ingin bantai-bantai itu anak. Kalau dia mau payuan sama aku. Tak tutuh kowe. Kesel sih aku bener dah. Tapi Beb, balas dendam itu kan gak baik. Dilarang dalam agama. Gimana dong? Tapi Dio, dia itu udah keterlaluan. Kita harus balas dendam lah. Masa kita diamin aja? Ibuku diperlakukan seperti itu, kita diamin. Ya bodrek lah kita kalau begitu. Ayo kita harus jumpa dia, cepat. Kesel aku. Apabila perlu kita bakar rumah dia nanti.
Biar kita nggak dapat, dia juga dapat. Assalamualaikum. 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 Gelandangan, assalamualaikum. Jawab salam nah, apa sih lama banget kok? Widih, ada apa nih rame-rame ke rumahku? Ada apa? Hei gelandangan, kenapa kamu usir ibuku dari rumah ini ya? Kenapa kamu berani usir ibuku? Ibuku tuh udah sayang sama kamu, tapi kamu perlakukan ibuku seperti itu. Ini rumahku bukan rumahmu. Sekarang kamu pergi dari rumahku, ayo cepat pergi. Bro, gak salah dengar aku apa? Dengerin baik-baik. Ini rumah aku, bukan rumahmu. Dan surat-surat rumah atas nama aku semua. Ngerti? Iya, aku tahu. Surat-surat rumah semuanya atas namamu. Tapi kamu udah nipu ibuku. Kamu tuh udah nipu ibuku. Dan kamu akan kulapor ke pihak yang berwajib. Biar kamu ditangkap. Biar kamu rasa sendiri hidup jadi gelandangan seperti dulu. Hei gelandangan, kamu wajib dilapor ke polisi. Karena kamu udah menipu si Beb. Udah menipu ibunya si Beb. Dan kamu membuat si Beb diusir dari rumah itu gara-gara kamu. Udah dibantuin, bukannya terima kasih, malah ngambil semua harta kekayaan orang lain. Dasar gelandangan. Ya, kalau kalian mau lapor aja ke polisi. Siapa takut? Karena aku punya bukti. Karena surat-surat rumah semuanya atas nama aku. Dan motor yang dibeli ibumu itu atas namaku juga. Jadi, lapor aja nggak masalah. Semua milikku sekarang. Ya, semua milikku. Dasar gelandangan gak tahu diri kau ya. Gelandangan. Iya aku gelandangan. Tapi itu dulu. Sekarang enggak lagi. Sekarang aku udah jadi orang kaya. Kamu gak lihat sepatu baruku, celana baruku? Udah, kalian pergi aja. Ribut banget di rumah orang. Hei gelandangan, ini rumahku, bukan rumahmu. Ingat sekali lagi, ini rumahku, ini tanahku, dan ini milikku, milik orang tuaku, bukan punyamu. Dasar gelandangan gak tahu diri kau. Ya terserah kalian mau ngomong apa. Yang jelas semua isi di sini milik aku sepenuhnya, ya, bukan milik orang tuamu, apalagi kamu. Ya, sekarang kalian boleh pergi dari rumahku. Ayo Dio, sekarang kita obrak-abrik rumahnya. Cepat kita obrak-abrik rumahnya. Aku udah kesel banget sama gelandangan itu. Woi, keluar dari rumahku. Cepat kalian keluar dari rumahku. Ayo keluar dari rumahku. Cepat keluar dari rumahku. Dasar ya. Ingat, sekali lagi kalian berani masuk ke rumahku dan obrak-abrik semua rumahku. Ingat kalian, akan kulapor ke polisi karena kalian masuk ke rumah orang sembarangan. Udah, aku kunci pintunya. Selamat, pergilah, pergi. Aduh Dio, gimana nih Dio? Dio, sini Dio. Sini Dio. Aku ada cara nih Dio. Gimana kalau nanti malam kita datang ke rumah ini, kita bakar rumahnya. Biar dia nggak dapat rumahnya dan kami juga nggak dapat. Biar adil loh Dio. Gimana? Kamu setuju? Kita bakar tuh rumah. Iya Web, itu ide yang bagus. Aku setuju sama kamu. Kita bakar aja tuh rumah. Biar dia nggak dapat tuh rumah. Oke, biar dia merasakan hidup gelandangan lagi. Biar mampus tuh anak. Oke lah, aku setuju banget nih. Nanti malam jam 12 kita datang ke rumah dia pas dia lelap tidur. Ya, kita bakar aja. Ya udah Dio, kalau begitu ayo kita pulang dulu yuk. Kita persiapkan bahan-bahannya dulu. Entar malam jam 12 kita bakar tuh rumah. Aku benar-benar kecewa sama dia. Aku benar-benar kesel sama dia. Aku benci sama dia. Pokoknya kita harus bakar tuh rumah Dio. Ayo Dio, cepat. Bu, Ibu, Assalamualaikum Bu. Bu, Assalamualaikum. Ibuku di mana Dio? Masih ada kah? Bu, Assalamualaikum. Bu, Dio, coba lihat ibuku. Masih ada apa enggak? Tante, assalamualaikum. Ada nih. Tante, ngapain aja Tante? Diberi salam, tapi Tante nggak jawab. Iya nak, waalaikumsalam. Tadi tante tidur nak. Oh iya nak, ada apa? Gimana tentang gelandangan itu? Rumahnya dikasih untuk kita atau enggak? Enggak Bu, jangan harap rumah itu akan kembali lagi ke tangan kita Bu. Itu jangan harap Bu. Karena itu semua salah Ibu. Kenapa Ibu mau ganti surat-surat rumah dengan nama dia? Sekarang rumah itu udah jadi milik dia Bu. Walaupun kita lapor ke pihak yang berwajib, tapi nggak bisa Bu. Ibu minta maaf ya nak. Ibu benar-benar minta maaf sama kamu. Ibu ngaku salah nak. Maafin ibu nak ya. Maafin ibu. Udah Bu, Ibu nggak perlu menangis lagi. Aku udah maafin Ibu kok. Tapi Ibu salah. Ibu benar-benar salah.
Sekarang ibu mau menangis, gak ada gunanya lagi, Bu. Penyesalan ibu tiba saat terakhir, itu udah gak ada guna. Maka dari itu, Bu, kita harus cari cara. Gimana caranya agar gelandangan itu gak tinggal di rumah kita? Ya, salah satu caranya kita bakar rumah dia. Biar tahu aja, Bu. Gimana, Bu? Apa boleh kita bakar rumahnya? Jangan, Nak. Jangan dibakar rumah itu. Itu rumah ibu satu-satunya, Nak. Nggak ada lain. Bu, ibu sadar, Bu. Itu bukan rumah ibu lagi. Itu bukan rumah kita lagi, Bu. Rumah itu udah jadi milik gelandangan itu. Bukan rumah kita. Ya, biar dia nggak bisa tinggal di situ, kita juga nggak bisa tinggal di situ. Salah satu caranya, kita bakar tuh rumah. Ya sudah, Nak. Terserah kamu aja, Nak. Ibu mau istirahat. Ya udah, kalau begitu ibu istirahat aja dulu. Dio, ibuku katanya terserah kita. Ya kita nanti malam harus bakar tuh rumah. Kamu persiapkan bensin ya, dan aku nanti persiapkan korek. Langsung kita bakar tuh rumah. Yaudah yuk, kita istirahat aja dulu yuk. Nanti malam kita siap-siap ya. Pokoknya kasih alarm dulu ya. Jam 12 malam nanti kita datang, oke? Oke, Beb, tenang aja itu. Kalau masalah itu, kasih ke aku. Biar aku tahu solusinya. Pokoknya bensinnya sudah siap. Tinggal ambil aja di dapurku, banyak bensin aku beli kemarin. Ya, pokoknya tenang lah. Oh iya, nanti jam 12 malam jangan lupa bangunin aku ya. Soalnya kalau aku tidur, aku sering telat bangun. Ya, bangunin aku jam 12. Oh, itu udah bunyi alarm. Dio, ayo bangun cepat. Ini udah jam 12 malam. Tuh, udah bunyi alarm. Ayo yuk, kita persiapkan bahan-bahannya dulu. Langsung kita pergi ke rumahnya dia. Tapi jangan sampai ibuku tahu. Ayo kita pelan-pelan aja ya. Kita ambil minyak dulu dan ambil korek. Jangan lupa koreknya. Ntar kalau kita udah siram minyak ke sekeliling rumahnya, takutnya nggak ada korek. Jangan lupa bawa korek ya. Nih, minyak udah siap nih. Kamu ambil korek. Oh, koreknya jangan lupa. Aduh, koreknya di mana kau taruh ya? Aku lupa ini. Di mana ya? Jangan ribut. Takutnya ketahuan ibuku nanti. Oh, maaf Beb, aku lupa. Ini koreknya. Nah, ini udah ada koreknya. Ayo kita pergi sekarang. Iya, Dio, ayo. Kunci pintu dulu. Biar ibuku nggak keluar nanti. Ayo cepat. Nah, kalau misalnya rumah dia udah kebakar, aku baru puas, Dio. Bener-bener puas aku. Ayo cepat. Dio, cepat dikit lah. Dia jam segini pasti udah tidur tuh. Namanya aja gak ada gelandangan. Taunya tidur, makan, tidur terus. Tuh, dia udah tidur. Dio, sini Dio. Dio, sini dulu. Hei, gimana? Aku aja yang siram minyak atau gimana? Kamu bantu juga kah? Mana minyaknya? Nih, aku bagi kamu sedikit. Aku sedikit. Aku siram bagian samping dan belakang. Kamu siram bagian depan ya. Yaudah, ayo. Rasain kok gelandangan ya. Rumah itu bukan milikmu dan bukan milikku lagi. Dan rumah ini sebentar lagi akan menjadi debu. Lihat aja. Makanya jangan begitu. Udah dikasihani malah gak tahu terima kasih. Nih, matiin lampu aja nih. Biar tahu dia. Ayo Dio, cepat. Beb, bensinnya udah aku siram semua di bagian depan. Oke Dio, oke, mantap. Bentar ya, aku matiin lampu dulu. Nah, lampunya udah mati. Ayo Dio, bakar aja dulu. Ayo cepat, kabur dulu. Kita tunggu di atas aja. Ayo cepat Dio. Nah, kita tunggu di sini aja. Ayo cepat. Takutnya nanti dia bangun. Nah, kita tunggu di sini aja. Tunggu rumahnya kebakar. Nah, ayo lempar korek ke sana. Iya Beb, sabar. Koreknya nggak hidup-hidup nih. Sabar ya, aku lempar dulu. Aduh, aku nggak bisa tidur ini, bau bensin. Kok bau bensin sih? Kemarin nggak ada bau bensin di rumahku. Kenapa ini? Apa bau sepatuku? Kayaknya berasap ini. Kenapa ya? Bau banget, bau hangus. Bau apa sih ini? Alah, rumahku kebakaran. Tolong rumahku kebakaran. Tolong, kebakaran. Tolong rumahku kebakaran. Tolong. Aduh, gimana ini? Apa dulu yang harus kuselamatkan? Alamak, kebakaran. Kok bisa kebakaran sih rumahku? Baru berapa hari aku tinggal di rumah ini, kok bisa kebakaran sih? Tolong. Sama siapa sih aku minta tolong ini? Ya Allah, Tuhanku, gimana ceritanya ini kok bisa kebakaran sih? Aduh, tolong. Rumahku kebakaran, tolong.
kau gelandangan. Aku udah puas banget. Akhirnya rumahnya kebakaran juga. Aduh, aku senang banget nih Dio. Aku senang banget. Sekarang rumah itu bukan milik dia dan bukan milikku lagi. Aku bahagia banget nih Dio. Aduh, gitu kita harus balas. Karena dia udah jahat sama kita. Dan sekarang dia tahu sendiri akibatnya. Aduh, gimana Dio? Kamu senang apa enggak? Ya jelas Beb, aku juga ikutan senang. Aku senang, sebentar lagi dia jadi anak gelandangan seperti dulu. Lihat aja nanti. Makanya jangan coba-coba ambil harta benda orang lain yang bukan haknya. Tahu sendiri tuh. Sekarang dendam aku terbalaskan. Saking bencinya aku sama dia. Dan akhirnya aku bisa membalasnya. Dia sudah memperlakukan ibuku seperti itu. Udah disayangi sama ibuku. Diberi apa yang dia butuhkan. Tapi dia berani-beraninya usir ibuku dari rumahku sendiri. Semuanya sudah terbalaskan. Tolong! 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 Rumahku kebakar, tolong! Gak ada orang nolong aku kah? Tolong! Tolong! Panas! Panas! Aku harus cepat-cepat ke laut ini. Aku harus loncat dari atas jembatan ke bawah laut. Karena aku gak tahan lagi. Tubuhku semua kebakar. Panas banget rasanya. Panas! Aku udah gak tahan, api gede banget di bajuku. Aduh, tolong aku. Tolong. Malah tengah malam lagi, gak ada orang yang nolong aku satupun. Aku harus loncat sekarang. Panas banget ini. Ini benar-benar panas. Untung aja ada laut. Kalau nggak ada laut, habis aku kebakar tubuhku. Siapa sih yang udah jahat sama aku? Siapa yang berani-berani banget bakar rumah aku? Aku belum lama tinggal di situ, baru berapa hari, tapi rumah aku kebakar. Aduh, belum sempat aku menikmati kekayaanku. Kenapa tiba-tiba rumahku kebakar? Ini pasti ulahan si Beb sama si Dio. Yang lain nggak ada. Pasti ini kerjaan mereka. Aku harus membalasnya. Sekarang aku udah jadi anak gelandangan lagi. Aku nggak mau lagi jadi anak gelandangan. Aku ingin kaya raya. Aku ingin harta benda yang melimpah. Kemana rumahku sekarang kebakaran? Terpaksa sekarang aku harus tinggal di kolong jembatan lagi lah. Belum puas aku menikmati kekayaanku dan tiba-tiba rumahku kebakaran. Terpaksa malam ini aku harus tidur lagi di kolong jembatan. Kenapa nasibku begini yang aku rasakan? Aduh. Aku benar-benar belum puas. Aku belum puas menikmati kekayaanku. Dan tiba-tiba apa yang aku rasakan? Ini kerjaan si Beb sama si Dio. Mereka jahat sama aku. Suatu saat aku akan membalasnya. Aku gak terima aku diperlakukan seperti itu sama mereka. Aku gak terima. Dan sekarang aku jadi anak gelandangan lagi. Aku gak mau. Ya udah Beb, sekarang kita pulang aja yuk. Takutnya nanti ibumu kebangun. Dan kalau tahu ibumu, habislah kita. Ayo, kita pulang aja. Ya udah Dio, ayo kita pulang saja. Yang penting aku udah senang banget karena aku udah bisa membalas kejahatan si gelandangan itu. Dan dia sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Besok mungkin dia udah tidur di kolong jembatan lagi. Tidak yakin tuh aku. Itu udah jelas Beb. Kan sekarang dia udah gak ada tempat tinggal lagi. Ya jelas lah dia tidur di kolong jembatan. Berasal dari situ ya kembali ke situ. Beb, pelan-pelan aja. Takutnya nanti ibumu tahu. Iya Dio, pelan-pelan aja. Takutnya nanti ibuku bangun kan. Ketahuan. Yaudah kamu buka pintu aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja ibuku gak tahu ya. Kalau tahu habis kita. Yaudah kita tidur aja yuk. Ayo cepat tidur. Beb, besok kalau ditanya ibumu, kita harus ngomong apa coba? Udah, besok aja kita pikirkan masalah itu. Jangan pikir malam ini. Aku udah ngantuk banget nih. Tidur aja kita. Besok pagi kita pikir. Oke lah.
Anak-anak belum bangun. Ibu udah siap masak, udah siap mandi, udah ganti baju. Tapi anak-anak jam segini belum bangun. Oh ya, kenapa mereka jam segini belum bangun? Apakah mereka semalam bergadang? Ya sudahlah, ibu coba lihat kondisi rumah. Siapa tahu mereka sudah membakar rumah itu. Ibu harus lihat dulu. Semoga aja rumahnya masih utuh seperti dulu. Amin. Dan mudah-mudahan anakku gak tega membakar rumah itu. Karena itulah rumah satu-satunya. Rumah peninggalan dulu. Banyak kenangan di rumah itu sama suamiku. Dan sama anakku waktu si Beb masih kecil. Semoga aja rumahnya masih baik-baik saja. Amin. Astagfirullahalazim, nak. Ternyata benar-benar kamu bakar rumah ibu, nak. Itu rumah banyak kenang-kenangan di situ, nak. Kamu nggak tahu, nak. Ya Allah, rumahku sekarang sudah tiada. Aku harus pulang sekarang. Aku harus tanya sama anakku, apakah mereka yang bakar rumah itu? Ya Allah, nak, tega banget. Nak, bangun, nak. Nak, bangun. Nak, ayo cepat bangun, nak. Udah pagi nih, nak. Ayo bangun. Iya Bu, iya. Ibu mau tanya sama kamu, nak. Apa kamu yang udah membakar rumah itu, nak? Ayo jawab jujur, nak. Iya Bu, benar. Aku sama Dio yang udah membakar rumah itu, Bu. Biar gelandangan itu tidur lagi di kolong jembatan, Bu. Ya Allah, nak. Kenapa kamu gak mikir-mikir dulu sebelum membakar rumah itu, nak? Rumah itu rumah peninggalan ayahmu, nak. Banyak kenang-kenangan di rumah itu, nak. Iya nggak tahu lah aku, Bu. Udah telanjur. Dio, bangun dulu, Dio. Tolong kamu jelasin ke ibuku kenapa kita bakar rumah itu. Ayo jelasin lah. Kalau aku udah males jelasin. Tante nggak usah mikir lagi masalah rumah itu, Tante. Itu kan bukan rumah Tante lagi. Jadi aku sama si Beb sudah membakarnya. Biar anak gelandangan itu tahu rasa aja. Biar hidup dia jadi gelandangan lagi. Nak. Apa kalian tega bakar rumah itu, nak? Loh, ibu kok marah sih, Bu? Kan kemarin kami udah tanya sama ibu. Kata ibu ya terserah aja. Ya udah kami bakar, Bu. Iya, nak. Kemarin ibu lagi mikir, nak. Soalnya rumah itu banyak banget kenang-kenangan, nak. Walaupun rumah itu sudah diambil sama gelandangan itu, kita masih bisa proses, nak. Kita bisa lapor ke pihak berwajib. Dan rumah itu akan kembali lagi ke tangan ibu, nak. Bu, ibu berarti masih sayang banget ya sama gelandangan itu, Bu ya? Udah diperlakukan ibu seperti itu, ibu masih sayang sama dia, Bu. Aneh. Enggak, nak. Bukannya ibu sayang sama dia, nak. Tapi ibu sayang sama harta ibu, nak. Sayang sama rumah itu. Nah. Ibu jangan pikir lagi masalah rumah itu, Bu. Rumah itu udah jatuh ke tangan dia, berarti milik dia sekarang. Jadi bukan milik kita lagi, Bu. Biar kapok tuh gelandangan, makanya aku bakar, Bu. Biar dia hidup gelandangan lagi. Iya, Tante. Tante harus sadar, Tante. Itu bukan rumah Tante lagi. Makanya kami ambil sikap, langsung kami bakar rumah itu. Tapi, nak, rumah ibu hilang, nak. Ibu udah lihat tadi, tinggal debu. Ibu jangan takut kehilangan rumah, Bu. Suatu saat aku akan kerja keras, Bu, agar aku bisa bangun istana untuk ibu. Ibu doakan aja semoga aku jadi orang sukses, Bu. Aku akan membahagiakan ibu. Pokoknya ibu tenang aja ya. Jangan ingat lagi masalah rumah itu. Ya, Bu ya? Iya sudah, nak. Ibu sekarang sudah ikhlas menerima semua ini. Nah gitu dong. Ibu harus selalu tersenyum. Doakan aja agar aku jadi anak sukses, biar aku bisa membahagiakan ibu. Ya udah, Bu ya, kami mau mandi dulu. Yuk Dio, kita mandi dulu yuk. Oh ya Dio, kamu udah bisa berenang apa belum? Kalau kamu udah bisa berenang, langsung kita naik jeeplan, kita loncat ke bawah sana. Dan nanti dari atas jembatan, kita ke bawah langsung. Gimana? Udah bisa berenang belum? Udah, Beb. Aku udah bisa berenang. Gara-gara aku tenggelam kemarin, akhirnya aku bisa berenang loh. Kamu lihat aku berenang? Lihat nanti ya. Widih, parah. Udah bisa berenang nih ya gara-gara tenggelam. Ya udah, ayo kita naik jeeplan aja yuk. Nah, kita naik jeeplan dulu. Ntar kita loncat ya ke bawah. 1, 2, 3. Ayo loncat. Mantap. Dio, wah kan gitu. Coba kamu berenang. Widih, udah pinter berenang nih ya. Tapi nggak sia-sia loh kamu tenggelam kemarin. Akhirnya kamu bisa berenang.
Wah mantap, ini baru namanya teman ya, udah bisa berenang. Ya udah sekarang kita naik jembatan ya. Dari atas jembatan kita loncat ke bawah, oke? Aduh, gimana Beb ya? Soalnya tinggi banget. Kan aku takut ketinggian. Udahlah kamu tenang aja, jembatan itu nggak tinggi kok. Tuh lihat, mana ada tinggi jeepling yang tadi loh. Ya udah ayolah, gak usah takut kok. Takut ketinggian lah, nggak bisa berenang lah. Sekarang kan udah bisa berenang. Entar kalau kau loncat dari jembatan ke bawah, nah nanti kamu udah nggak takut lagi ketinggian. Woi pelan-pelan lah, jangan cepat banget. Dah pelan-pelan aja kita. Oh ya, sambil kita lihat ya, di bawah jembatan itu ada yang tidur apa enggak? Mungkin gelandangan udah tidur di sana. Soalnya kan rumah sudah nggak ada. Pasti ada dia tidur di situ. Kalau nggak ada di jembatan sini, pasti dia ke jembatan sana. Ntar kita lihat dulu. Ada nggak ya? Ada Dio. Itu ada dia di bawah jembatan tuh. Tuh, ada dia itu. Itu pasti dia tidur di situ. No, rasain tuh. Tuh, lihat tuh. Mungkin bukan dia itu, Beb. Kayaknya bukan dia. Iya, itu dia. Kamu lihat aja dulu. Coba kamu lihat. Tuh, dia kan? Ntar ya, aku lihat dulu. Kayaknya bau-bau dia sih. Oh iya, Beb. Itu dia. Widih, kasihan banget ya. Hei, kita ke sana yuk. Kita ngomong sama dia aja dulu. Ayolah. Udah nggak usah, biar aja, biar kapok tuh. Enak jadi gelandangan, tidur di kolong jembatan. Udah dibantuin, nggak tahu terima kasih, malah diambil semua harta benda. Udah biar aja, yang penting kita mandi. Yuk kita loncat aja yuk, dari atas jembatan ke bawah. Tapi kasihan juga ya dia kalau dia tidur di bawah jembatan. Nggak ada makan, nggak ada minum. Ya. Dio, orang begituan dikasihani. Kalau aku mau ogah. Ya kalau dia orang baik, aku kasihan. Tapi karena perilaku dia itu nggak baik, makanya biar aja di situ sampai berlumut pun. Udah Dio, udah jangan bahas lagi masalah dia deh. Yang ada pening aja aku nih. Udah kita loncat aja dari sini dah. Di sini ke depan lagi ya, di depan lagi aja. Sekarang kita nggak usah mikir lagi tentang dia. Lebih baik kita bersenang-senang. Ayo, nah di sini aja nih. Di sini mantap. Wah lama, mantap dari mananya, Beb? Ini tinggi banget loh. Alah parah, siapa yang loncat duluan nih? Kamu, Beb, loncat duluan lah. Udah, kamu aja yang duluan. Nanti kalau ada apa-apa aku bisa nolong kamu. Udah, loncat aja. Dengan bergaya ya, bergaya yang keren. 1, 2, 3. Belum dihitung pun. Yaudah, sekarang waktunya aku loncat. 1, 2. Gak sempet hitung juga nih Dio. Ayo langsung kita ke darat. Wah dalam banget air di sini. Dio hati-hati Dio ya, jangan sampai tenggelam lagi loh. Awas kalau tenggelam. Dio ayo cepat. Aduh, aku lapar banget dan aku haus banget. Di mana aku cari makan? Coba uang nggak ada. Nggak sempat aku selamatin satu barang pun. Padahal uang ada banyak di lemari. Nggak sempat aku ambil karena aku terlalu panik. Alamak, hidup sengsara lagi sekarang aku. Motor ada, motor juga kebakaran. Aduh, aku cari uang di mana ya? Biar aku bisa beli makan dan beli minum. Lapar banget. Ya udah, sebentar lagi aku ngulung aja biar ada duit. Sedih banget hidup jadi gelandangan.